Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang sudah bergabung di acara PDKT FKIP ini. Nah, saya selaku host tentunya ingin sekali ya bertatap muka langsung dengan teman-teman di sana. Kan tetapi melihat kondisi yang seperti ini, tentunya kita sangat minim untuk melakukan hal itu. Nah, yang alhamdulillah semoga dengan kegiatan dengan keadaan seperti ini kita masih bisa saling menyapa teman-teman. Jadi tidak mengurangi esensi dari kegiatan pada hari ini. Yang terpenting adalah teman-teman harus tahu, teman-teman harus tetap sehat, menjaga kesehatan terutama untuk diri sendiri maupun untuk orang-orang sekitar. Oh ya, teman-teman jangan lupa. Nah, harus berhati-hati juga dalam menjalani setiap aktivitas yang teman-teman lakukan. Karena seperti yang teman-teman ketahui, kita sekarang sudah memasuki kenormalan yang baru teman-teman ya, atau yang kita sebut dengan new normal sekarang ini. Tapi tenang, alhamdulillahnya kita masih diberi kesempatan untuk saling berbincang-bincang pada acara PDKT FKIP ini. Nah, seperti pepatah yang mengatakan peribahasa tak kenal maka tak sayang. Jadi ketika teman-teman mau mencintai, menyayangi seseorang, tentunya kita harus mengenal orang itu, bagaimana karakternya, bagaimana perilakunya dan sebagainya, orang itu gimana sih, kayak begitu. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin perkenalkan dulu saya ya teman-teman. Saya tuh mungkin di luar sana teman-teman sudah ada yang mengenal saya ataupun belum. Saya Meira Dia Putri teman-teman, lulusan S1 Pendidikan Matematika. Nah, selaku host di sini saya tentunya tidak sendiri ya. Saya ditemani oleh seorang bapak yang sangat berpengaruh dan berjasa di program studi Pendidikan Matematika. Nah, beliau ini merupakan dosen saya ketika saya S1, teman-teman. Alhamdulillahnya beliau masih menjabat sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Matematika. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Mahfud Effendi MM, teman-teman. Halo Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak, alhamdulillah sehat Pak? Oh sehat, datang ke sini saya sehat. Alhamdulillah, keluarga di rumah sehat Pak? Sehat semua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Pak? Mei, sehat? Alhamdulillah sangat sehat Pak. Angkatan berapa, lulus berapa? Angkat 2014 Pak, saya angkatan 2014, lulusan 2018 Pak. Oke. Pak, tadi kesibukannya sebelum ke sini apa Pak? Tadi ada pertemuan dengan wali maba di fakultas, ya sebenarnya belum selesai, saya izin untuk ke sini karena jadwalnya sudah ada di sini. Saya khawatir dimarahi oleh yang bersangkutan. Ya, sudah tanggung jawabnya Pak. Berarti ya, Bapak masih aktif Pak ya di masa pandemi ini? Masih. Oh, ngajar masih, online, olahraga masih. Alhamdulillah Bapak produktif sekali ya Pak. Iya. Alhamdulillah. Mungkin seperti yang teman-teman ketahui, beliau ini Ketua Program Studi Pendidikan Matematika. Selain berjasa juga di Program Studi Pendidikan Matematika, sehingga beliau bisa mengantar pendidikan matematika pada titik ini, teman-teman. Nah, beliau ini waktu saya menjadi mahasiswa ya, beliau tidak hanya mengajarkan saya tentang teori matematika saja, tetapi juga di bagian pendidikan, teman-teman. Jadi Bapak ini katanya pakarnya dalam kurikulum pendidikan, begitu Bapak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui bahwa hari ini kita akan mendiskusikan terkait pendidikan matematika humanis di era milenial. Oke, sangat menarik bukan? Nah, sebelum itu mungkin teman-teman sudah ada mempunyai pertanyaan. Nah, kalau misal teman-teman punya pertanyaan, ditahan dulu ya. Nanti ada sesinya setelah diskusi dengan Pak Mahfud, ada sesinya tersendiri untuk kita buka sesi tanya jawab seperti itu. Mungkin Pak, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, saya mau memberikan pandangan awal terkait tema hari ini biar teman-teman di rumah yang udah bergabung ini connect atau nyambung dengan pembahasan pada hari ini. Oke, jadi berbicara tentang pendidikan humanis di era milenial. Nah, siapa sih yang saat ini yang bukan termasuk kaum milenial? Tentunya saya, Pak Mahfud, juga milenial ya teman-teman. Tapi milenialnya mungkin pada zamannya. Pada zamannya. Jadi senior milenial saya teman-teman, kayak begitu. Nah, pendidikan humanis, nah itu tuh berfokus pada keterampilan masing-masing setiap individu yang berbeda-beda tentunya. Nah, kita memandang
sebagai manusia yang memiliki hak yang sama untuk mengembangkan dirinya masing-masing seperti itu. Nah, mungkin lebih lanjutnya kita akan membahas lebih lanjut dengan Pak Mahfud. Nah, Pak Mahfud, gimana sih menurut Bapak, mengapa sih pendidikan humanis itu harus ada di era milenial saat ini, dan sebenarnya apa sih Pak pendidikan humanis itu Pak? Oke, tadi di topik kita itu kan pendidikan matematik humanis di era milenial. Ada 3 kata kunci di situ, milenial, humanis, dan pendidikan matematik. Kalau di beberapa definisi, referensi itu kan milenial itu tidak bisa lepas dari milenium. Milenium itu ada yang mengatakan adalah bilangan yang menyatakan tingkat tahapan ribuan ya dalam kalender itu. Jadi milenium pertama, milenium kedua, milenium ketiga itu kalau orang sudah bisa melewati 1000 tahun pertama itu milenium pertama, milenium ketiga. Nah, tapi di dalam beberapa definisi yang kita baca, milenial, zaman milenial itu ya disamakan ya dengan generasi Y gitu ya. Sebenarnya juga ada generasi X, generasi Y, generasi Z. Saya tidak tahu kalau setelah generasi Z itu kayak apa. Nah, generasi Y ini adalah generasi yang bisa melewati milenium kedua. Berarti juga Mbak Mai itu masih. Saya termasuk juga Pak. Mai ya. Saya mungkin generasi X ya karena sudah melewati di situ. Sudah melewati, Pak. Tapi sekarang sudah ada katanya menurut beberapa bacaan itu generasi Z sudah mau melewati 3000 ketiga 1000 ketiga. Nah, tentu saja di dalam milenial itu ada beberapa ciri yang memang tidak sama dari beberapa definisi itu, karena yang satunya tergantung dari wilayahnya. Wilayah Indonesia dengan negara di luar Indonesia itu memiliki ciri yang berbeda generasi milenial itu. Tapi ada kesamaan yang bisa saya tangkap, masalah pemanfaatan dan penggunaan ICT. Jadi ada informasi, ada teknologi, ada komunikasi itu yang lebih banyak di situ. Karena komunikasi yang banyak ini melahirkan kemudian kompetisi yang sangat tinggi dan sangat ketat, akhirnya membuat peluang-peluang kecil dan muncullah pekerjaan-pekerjaan, kebutuhan-kebutuhan yang sangat spesifik itu. Nah, ini tentu saja terkait dengan kebutuhan siswa atau mahasiswa itu. Nah, kami di Prodi ini tentu saja sudah menyiapkan itu. Jadi kurikulum itu diciptakan bukan untuk hari ini atau bukan untuk yang besok gitu ya, tapi untuk yang akan datang. Nah, yang akan datang yang kami bidik adalah yang generasi milenial itu. Nah, di generasi milenial ada beberapa yang spesifik ya, karena memang kebutuhan pribadi itu harus dimunculkan. Ada yang mengatakan bahwa humanis itu adalah seperti tadi yang saya sampaikan, humanis itu kan satu konsep belajar, konsep belajar yang melihat dari sisi perkembangannya itu, bagaimana meningkatkan kemampuannya, kemudian potensinya gitu, itu yang digarap gitu. Nah, matematik karena tadi saya katakan melihat jauh ke depan, maka tidak bisa lagi menyamakan apa yang kita berikan. Jadi kita memberikan pilihan-pilihan bagi mereka, pilihan-pilihan program, pilihan-pilihan kebutuhan dan seterusnya. Memang lulusannya adalah jadi guru matematik, tapi ada plusnya. Jadi tidak hanya menjadi guru matematik, juga menjadi guru-guru lain gitu. Itu untuk definisinya. Nah, mungkin nanti program-program saya sampaikan itu ya. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi kemampuan yang dimiliki setiap orang itu kan berbeda-beda. Jadi di pendidikan matematika ini tidak hanya fokus ke satu orang begitu teman-teman. Jadi mereka program studi pendidikan matematika itu memberikan beberapa program yang memang ditentukan untuk mahasiswa-mahasiswanya seperti itu. Nah, Pak, Bapak kan sebagai ketua program studi pendidikan nih, Pak. Tentunya Bapak paham semua kegiatan, program-program yang dilakukan. Tadi Bapak sempat ngomongin tentang program-program Pak ya yang mendukung pendidikan humanis saat ini.
Nah, itu ada nggak sih Pak yang menggambarkan program-program yang menggambarkan pendidikan humanis pada era milenial ini? Ya, kita harus sadar betul bahwa mahasiswa itu, orang itu, terutama yang masuk matematik di UMM ini, tidak semuanya pandai. Tapi ada yang sangat pandai. Saya tidak mau mengatakan tidak pandai, tapi ada yang sangat pandai. Dan itu harus dipicu, harus stimulasi untuk bisa lebih cepat. Jadi kan mereka mungkin datang dari beberapa daerah ya, dengan membawa kepribadian sendiri-sendiri. Jadi kami tidak boleh membuat mereka yang berbeda-beda tadi menjadi sama. Karena orang-orang humanis mengatakan kalau siswa yang berbeda-beda masuknya menjadi keluarnya menjadi sama, itu adalah pendidikan yang gagal. Ya, bener banget. Nah, itu yang biarlah Mei menjadi Mei sendiri, jangan menjadi saya gitu kan, jadi tidak bagus gitu ya. Ini yang perlu digarisbawahi. Makanya kemudian program pendidikan matematik ini memberikan pilihan-pilihan ya dalam mencapai sesuatu itu. Ada yang cepat gitu, ada yang lambat, ada yang perlu didorong dan seterusnya. Makanya seperti yang muncul di 2018 itu adalah program KIS. Program KIS ini, KIS itu singkatan dari karya ilmiah setara skripsi. Mungkin ini agak sensasi pendengarannya kalau KIS bilang ya, KIS gitu ya. Karya ilmiah setara skripsi, bukan yang di selebriti Pak, kisah seputar selebriti, bukan teman-teman ya. Jadi karya ilmiah setara skripsi. Jadi KISS gitu ya. Itu ada siapa yang bisa masuk, siapa yang bisa pakai program itu. Ada dua. Yang pertama adalah mereka yang bisa menulis artikel dan masuk jurnal, apakah itu nasional atau internasional, dan mendapatkan LOE ya. Kemudian yang kedua adalah mereka yang menang dalam perlombaan di matematik, apakah itu LKTI, kemudian Olimpiade, PKM dan seterusnya, itu otomatis sudah menjadi program KIS. Dan program KIS ini bisa diprogram di semester 3. Oh, dari semester 3 Pak? Ya, yang semester 2 tahan dulu, nanti semester 3 boleh gitu ya. Dan ini nanti ada yang lama, ada yang tidak, tergantung dari jurnal yang mereka. Nah, saya meyakini bahwa mereka yang menulis artikel dan masuk jurnal itu menurut saya itu untuk sementara ini itu kualitasnya lebih tinggi dari skripsi yang biasanya gitu. Makanya kemudian itu disetarakan. Jadi bisa dipastikan bahwa mereka yang sudah KIS sudah bebas dari skripsi. Jadi skripsi itu tidak harus ditunggu seperti dulu Mei nunggu ya di semester 8 Pak ya. Ya, itu sekarang tidak. Semester 3 sudah bisa mulai, semester 4 kalau sudah ada LOE, dia sudah selesai skripsinya. Itu tinggal makanya kan kemudian kan bisa lulus 3 tahun setengah itu gitu ya. Mei dulu berapa tahun? 7 tahun? Enggak Bapak, yang lama sekali Bapak. Enggak, 4 tahun. Masih yang dulu ya. Sekarang sudah harus ada program-program yang menantang mereka untuk bisa lari cepat. Jadi yang lari cepat ya kita dorong untuk bisa lari cepat gitu. Nah, selain itu juga ada program-program yang lain ya, misalnya karena kami itu sebagai pelayan, jadi rajanya adalah mahasiswa. Iya, benar. Kita harus melayani, mereka kesini adalah kuliah, makanya kita harus memberikan pelayanan. Untuk melayani ini harus cepat. Jadi saya menginginkan di matematik itu ya cepat tepat gitu ya. Jadi mereka kalau mengurus surat itu tidak lagi menunggu misalnya lagi isoma atau soima gitu ya. Ada tulisan itu dia sendiri bisa online. Jadi ada yang saya sebut dengan lamari gitu, lamari. Jadi LAAMMARI gitu ya. Bukan lemari Pak. Lemari. Kalau Madura lamari itu sudah selesai gitu. Nah, itu layanan administrasi akademik mahasiswa matematik mandiri. Jadi mereka bisa online. Jadi yang mobile itu, yang moving itu biasanya mahasiswa ini bukan. Jadi berkasnya yang mereka keliling gitu terus. Jadi sudah tidak berbasis kertas. Jadi sudah
file-file begitu itu untuk memudahkan dan mempersingkat. Ya, jadi kalau ada yang masih menghambat proses itu ya kami perbaiki gitu. Oke, begitu ya teman-teman tentang program-program yang memang sedang panas-panasnya ya, sudah unggul-unggulnya di program studi pendidikan matematika. Ada yang namanya KIS, karya ilmiah setara skripsi. Jadi itu mempermudah teman-teman mahasiswa yang nantinya mau cepat lulus dan punya karya-karya ilmiah yang memang itu setara dengan, maksudnya bukan setara sih, sejalur dengan pendidikan matematika tentunya Pak ya. Jadi punya karya-karya atau pernah ikut lomba, mungkin teman-teman bisa mencoba mengikuti program ini. Terus ada yang namanya Lamari tadi, layanan mandiri. Berarti sebelum adanya pandemi ini sudah ada Lamari Pak ya. Jadi ini Lamari ini sistemnya online atau bagaimana? Ya ini nanti Pak? kan berbasis Android. Jadi kita memberikan jadi bukan mahasiswa yang mencari informasi, jadi informasi yang mencari mahasiswa, bukan motivasi itu ya, notifikasi. Nah ini program-program kami memang untuk mudah-mudahan tidak memanjakan dalam arti negatif ya, tapi melayani seharusnya mereka dapatkan gitu. Nah selain itu juga ada ini lagi dibahas di matematik ini akan menggabungkan tiga kegiatan, yaitu KKN, magang, dan skripsi. Jadi KKN alamat gitu. Jadi di matematik memang banyak istilah-istilah yang mudah dikenal gitu ya. KKN alamat ya? Gitu, ala matematik gitu. Jadi kami ini ada kerjasama dengan sekolah-sekolah ya, SMA, SMK di Jawa Timur, itu ada 11-an mulai dari Banyuwangi sampai Ngawi. Itu nanti itu yang jadi ditempati, karena mereka kita ada kerjasama bidang komputer, jadi keterampilan komputer bagi siswa yang SMA atau SMK, terutama SMK, karena mereka membutuhkan itu. Nah, mungkin juga YouTube-nya juga sudah bisa dilihat ya tentang hal tersebut. Itu gimana Pak? Maksudnya ada skripsinya, KKN, campur magang, campur Oke, saya sudah konsultasi dengan DP2M, kemudian bagian magang untuk bisa memadukan ini. Kita harus berinovasi. Benar, jadi kalau ada inovasi tiada henti. Kalau matematik tidak, inovasi tidak boleh mati. Benar, jadi ya itu. Jadi memang inovasi tidak boleh mati. Kalau matilah kita gitu. Nah, jadi kita melihat apa kriteria dan syarat dari KKN itu. Misal ya, kalau KKN itu dalam satu bulan dan pertemuannya 30 kali dalam satu hari satu kali, maka KKN ala matematik ini bisa dilakukan tidak 1 bulan, mungkin 1 semester atau 1 tahun, yang penting pertemuannya 30 kali. Sehingga mahasiswa itu tidak harus stay di tempat, dia bisa melakukan apa saja, termasuk kuliah gitu. Nah, ini lagi digodok, mudah-mudahan, dan memang idealnya adalah terjadi ya bukan daring, jadi luring, jadi ketemu dengan mereka gitu, supaya dampak positifnya bisa kelihatan gitu. Tapi kalau luring agak susah itu. Itu yang lagi digodok ya. Memang seperti tadi saya katakan, memang di matematik banyak program yang kalau ingin tahu masuklah matematik begitu. Iya, matematik teman-teman. Bagi pemirsa yang punya ini promosi ya. Ini yang punya saudara, punya tetangga yang masuk matematik, kuliah itu tidak pakai lama dan tidak pakai sulit gitu ya. Semuanya mudah kemudian cepat gitu ya. Benar. Tapi jangan lupa tidak mengurangi kualitas. Itu yang menjadi persoalan. Karena gini, kalau S1 itu kan 142 SKS-nya, maksimalnya 162 ya. Kalau diequivalenkan dengan waktu bisa 3 tahun bisa. Ya. Nah kalau KKN alamat itu tadi bisa dilakukan, itu bisa jadi tidak lagi 3,5 tahun, bisa kurang. Gitu. Jadi sekali lagi inovasi ini tidak mengurangi kualitas. Malah menurut saya itu kualitas lebih di atasnya. Gitu. Kayak begitu ya teman-teman. Nah,
teman-teman mungkin yang punya adik atau siapapun yang memang mau berminat di program studi pendidikan matematika, mungkin teman-teman bisa mencobanya di kampus UMM ini ya. Jadi seperti yang kita bahas tadi, karena ada program-program yang memang membantu teman-teman yang mau lulus cepat dan sebagainya, layanan-layanan yang kalau teman-teman mau mengurus administrasi dan sebagainya, teman-teman tidak perlu susah-susah lagi karena ada yang namanya Lamari tadi, teman-teman. Ada lagi program yang sangat cepat dengan sangat luar biasa sekali matematika ini, Pak ya. Dengan Pasca. Kenapa dengan Pasca, Pak? Dengan Pasca itu sudah ada kerjasama bagi mahasiswa S1 yang tinggal skripsi, mata kuliahnya habis, itu bisa langsung daftar di Pasca Sarjana. Jadi skripsinya mungkin bisa dikerjakan ketika dia menjadi lagi masih S2. Jadi benar. kalau itu bisa digabung, saya kira S1 S2 itu tidak waktu. Ya cepat lagi. Jadi ini karena kita punya S2 matematik. Jadi mudah-mudahan yang mahasiswa S1 matematik atau yang mau bergabung silakan bergabung. Ini ada program-program menarik. Sekali lagi tidak mengurangi kualitas. Nah, gitu. Dengar teman-teman, tidak mengurangi kualitas tentunya ya program-program yang tadi sudah dibicarakan. Nah Pak, kita kembali ke KIS ya Pak. Ya. Kan KIS ini dari 2018 Pak ya. Ya. Angkatan saya kayaknya belum terrealisasi. Nah, adakah mahasiswa-mahasiswa yang tertarik Pak selama 3 tahun kurang ini? Banyak nggak Pak yang mendaftar ke KIS, program KIS ini? Ya, ketika 2018 diperkenalkan, itu responnya tanya-tanya, masih tanya. Tapi juga ada yang serius gitu ya. Mereka yang sudah punya pengalaman mungkin yang di SMA-nya ya dengan menulis itu, ada yang menulis itu. Ada 3 orang waktu itu, saya masih ingat. Dan lulus cepat juga. Jadi kurikulumnya dia menggunakan kurikulumnya dia, tapi skripsinya dia menggunakan program yang baru gitu. Saya perbolehkan saja. Dan yang kemarin itu yang 2000 periode 2 ya kalau 2000 atau periode 3 2019 ya kemarin itu hampir 100% itu yang lulus, yang wisuda di matematik itu dari jalur KIS itu Pak ya? Iya, 3,5 tahun. Nah ini gitu ya, ada yang semester 6 sudah lulus skripsinya. Karena dia lurusnya di semester 4 skripsi itu. Dan bagus ya tanggapan respon dari mahasiswa itu. Bimbingan saya saja, bimbingan saya saja yang di baru itu hampir 75% itu program KIS. Yang selebihnya program skripsi. Ya mungkin mereka belum nyampe ya informasi KIS itu. Ternyata kan ya menurut saya lebih enak lah. Dilihat dari jumlah halamannya ya lebih sedikit gitu ya. Kemudian prosesnya lebih di awal, lebih di awal. Itu saya kira enak itu. Nah, Pak, itu kalau yang KIS itu syaratnya gimana Pak? Maksudnya kan ini berbentuk karya ilmiah ya Pak. Ya. Jadi kita harus mempublishnya dulu, ada syarat-syarat tertentu, harus Sinta berapa harus atau indeks apa Pak? Seperti tadi saya katakan ada di KIS ini juga ada 2 jalur lomba dan jalur artikel ya. Kalau yang jalur artikel itu yang penting dapat LOA, Letter of Acceptance itu. Apakah nanti jurnal yang terindeks gitu ya di internasional atau yang yang nasional. Berarti kalau nasional masih bisa Pak? Masih bisa. Jadi Sinta 4 bisa. Ya, kalau terlalu tinggi ya dosennya juga agak susah ya. Dan lama gitu. Jadi tidak harus terbit. Oh berarti tidak harus terbit? Tidak harus terbit. Dia dapat LOE sudah. Kalau sekarang dapat LOE, besok mau ujian silakan. Ya, yang penting ada tanda buktinya. Ya, itu mensubmit itu Pak ya. Ya, itu yang penting, itu jadi ukuran syarat pertama itu ya. Nah, itu yang jalur artikel. Jalur yang non artikel seperti tadi saya katakan menang lomba. Menang lomba ini tentu masih diminta untuk membuat artikel karena itu skripsi itu kan harus ada wujudnya, ada wujudnya. Tetapi yang jalur lomba ini tidak harus dipublikasi. Jadi mereka membuat artikel apa yang mereka lakukan dalam lomba itu. Jadi tidak perlu dipublikasi. Ya syukur-syukur mau dipublikasi gitu kan ya.
Ini dua jalur di program KIS ini. Nah, yang lomba sudah ada kemarin. Lombanya contohnya kayak gimana Pak? Kemarin itu ada PKM ya, PKM sudah masuk semifinal ya. Walaupun tidak masuk juara 1-2 ya kita permudah di dalam masuk KIS ini. Karena yang banyak memang program KIS ini yang jalur artikel. Jalur lomba. Gitu. Makanya saya ingin menggiatkan supaya mahasiswa itu ya berlomba-lomba ikut lomba tadi gitu. Karena itu ada jalur KIS juga gitu. Nah mungkin juga itu belum familiar ya kalau lomba itu kemudian jalur KIS. Karena memang yang dikenal itu adalah yang artikel tadi. Kayak begitu ya teman-teman. Jadi ada 2 syarat yang memang kalau teman-teman berminat mengikuti program KIS ini. Jadi yang pertama ada karya ilmiah tadi, atau teman-teman yang sudah pernah mengikuti lomba-lomba yang memang sejalur dengan pendidikan matematika. Ya. Nah Pak, kan itu dari semester 3 Pak ya, bisa daftarnya. Itu apakah kita juga dapat pembimbing Pak? Maksudnya apa gimana Pak? Kalau skripsi kan kita semester 7 baru bisa dapat pembimbing itu kan Pak ya? Sebenarnya sama gitu ya. Di semester yang kurikulum lama kan juga diminta untuk memilih pembimbingnya, dipilih semua gitu. Ini sama juga. Jadi di semester 3 itu kalau yang program KIS ini, dia terserah mau memilih siapa saja yang mereka sukai, gitu, merasa nyaman. Jangan sampai mereka memilih pembimbing yang tidak nyaman, ya ini tidak selesai kan. Makanya kan dipersilahkan. Nah tentu saja saran saya bagi yang mengambil program KIS di semester 3 itu disesuaikan dengan pembimbingnya. Kan ada kepakaran di kami itu ada kepakaran. Kalau saya tadi kan kurikulum, kemudian ada pembelajaran dan seterusnya, Prof. dan seterusnya. Insya Allah akan dibantu. Nah, ada 21 dosen yang di matematik ini ya. Profesornya sudah 2. Jadi di fakultas itu, sefakultas itu ada 2 profesor, dua-duanya ada di matematik. Ini sangat luar biasa. Dua-duanya ada di matematik. Mudah-mudahan tahun depan ya, ada 2 lagi. Amin. Jadi mudah-mudahan lancar, doakan saja tahun depan Bapak. Itu ada 2 yang sudah diproyeksikan untuk menjadi guru besar. Jadi 4-4-nya ada di matematik. Nah, hampir 34% sudah S3 semua, dan ada yang sedang dan seterusnya itu. Nah, ini jadi SDM ini yang akan membantu mereka mahasiswa itu. Jangan khawatir lah masuk matematik ini. Benar, jangan khawatir teman-teman. Jangan khawatir gitu. Pengalaman Mbak Mei kan sudah gitu ya. Sampai sekarang masih ingat saya kan gitu kan? Ingat sekali Bapak nih suka apa ya teman-teman, suka ngelawak kalau di kelas saya. Makanya sangat menarik banget kalau Bapak ini menyampaikan materi. Nah, itu humanisnya juga di situ. Jadi selain program, kita juga melayani mahasiswa itu harus dengan memposisikan mereka itu seperti posisi mereka sendiri. Jadi jangan kemudian mentang-mentang kita nggak bisa. Sesuai dengan kemampuannya mahasiswa begitu Pak ya. Nah Pak, mungkin apa sih yang membedakan, maksudnya nanti kalau kita lulus skripsi maupun lulus yang KIS tadi itu apa yang membedakan Pak? Kalau secara umum memang dia lebih banyak pengalaman ya kalau yang KIS itu, karena direview oleh reviewer yang di artikel ya. Kemudian dia juga tahu jenis-jenis artikel yang tidak selalu ketika kita submit kemudian diterima, ada yang ditolak kemudian cari lagi. Iya benar Bapak. Nah ini kan menguji kesabaran mereka ya, sabar enggak di situ gitu. Kalau tidak sabar bisa beralih. Jadi ada begini juga. Program KIS ini tidak boleh diambil oleh mahasiswa lebih dari semester 5. Karena nanti kalau diambil semester 5 atau setelah itu, maka ada kekhawatiran karena kan terbitnya lama. Ya, nah ini jadi masalah nanti bagi mereka yang inginnya lulus cepat menjadi tidak cepat. Nah itu gimana Pak? Nah ada kemarin itu begitu. Jadi dirubah dalam bentuk skripsi gitu. Biarkan misalnya sampai ada yang menunggu untuk di LOE itu. Tapi mereka kan harus cepat-cepat lulus. Iya benar. Nah saya tawarkan kalau ingin cepat lulus tanpa menunggu, karena syaratnya KIS itu tadi ada LOE ya. Ya silakan ngambil program skripsi, rubah bentuknya. Tidak banyak, hampir sama kok. Iya benar. Hampir sama kok. Jadi tidak
skripsi itu tidak setebal dulu ya, jadi bobotnya sekian, kemudian kalau dilempar sama kucing mati gitu kan, atau tebalnya. Sekarang sudah enggak gitu. Gitu. Oh begitu teman-teman. Jadi selain ada program KIS tadi kan ada layanan mandiri, terus ada yang berencana buat KKN apa? KKN alamat. KKN alamat tadi teman-teman. Jadi ada program satu lagi. Ya Allah, banyak banget teman-teman, sangat luar biasa sekali ya di program studi pendidikan matematika ini. Ini kan supaya kita termotivasi untuk supaya hidup ya Kalau ada program itu kan ada jangka waktu ya, misalnya 5 tahun. Paling tidak kan kita ingin hidup ke 5 tahun gitu ya. Nah, ada program PMB yang namanya JIMAT. JIMAT. Jadi JIMAT itu jemput masuk matematik, jemput InMat. Jadi itu gimana Pak? Ini ada program untuk mahasiswa matematik yang bisa mengajak gitu ya, mengajak atau dia promosi terhadap teman-temannya dan di sekolahannya, dan kemudian bisa mendaftar dan diterima di sini, maka dia mendapat kalkulator Kalwis. Itu ada sponsornya di sini. Saya tidak mau sebut sponsornya siapa. Kemudian bagi calon mahasiswa yang daftar di matematik dan diterima di matematik itu uang pendaftarannya dikembalikan 50%. Dan bagi mereka yang 5 besar tertinggi itu bebas, nanti dikembalikan 100% uang pendaftaran itu. Itulah program. Mungkin nggak ada ya dulu ya? Belum ada Pak. Oke. Sekarang ada. Jadi memang seperti tadi saya katakan, matematik itu inovasinya tidak akan pernah mati. Tidak pernah mati. Tidak pernah mati. Kayak begitu. Ya, itu berapa tadi Pak ya program KIS, terus layanan mandiri, terus yang KKN apa Pak? KKN alamat. Terus JIMAT. Sama yang tadi Pak yang kalau kita S1 mau masuk ke pasca sarjana tadi itu fast track. Jadi percepatan seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah ragu lagi kalau teman-teman mau masuk di program studi pendidikan matematika. Jadi sangat difasilitasi tentunya dengan adanya program-program itu. Ya mungkin pertanyaan-pertanyaan saya tadi cukup segitu Pak Yan. Nah ini sekarang di live IG ini ada teman-teman yang sangat berminat tentunya untuk mengikuti program-program yang tadi kita bicarakan Pak. Nah, ada dari pertanyaan Mbak Feni. Nah, Pak, kalau semester 5 apakah telat ikut KIS? Boleh Pak, maksudnya semester 5 maksudnya gimana sih? Kalau semester 5 apakah masih boleh ikut program KIS ini? Sepertinya kayak begitu ya? Ya, seperti yang saya katakan, ini berurusan dengan publikasi ya di jurnal itu yang kita tidak bisa mengetahui itu berapa lama. Dari pengalaman itu, kalau di semester 5, misalnya dalam 1 tahun, misalnya dia baru keluar, masih ada 7 dia nanti. Nah itu yang jadi persoalan. Makanya maksimalnya ya itu semester 5 tadi. Maksimal semester 5. Gitu, jadi kalau lebih dari itu sudah saya sarankan untuk masuk tidak. Skripsi karena aja, tujuannya kan ya lulus cepat. Iya, tujuannya kan lulus. Jangan menghambat gitu loh. Saya khawatirnya menghambat. Benar Bapak. Mending sekalian ikut yang skripsi tadi kalau semisal Mbak Feni semester 5 baru mau daftar program di sini. Oke. Kayak gitu ya Mbak Feni. Terima kasih buat pertanyaannya Mbak Feni. Mungkin lanjut ke ini Mas atau Mbak ya, Alifarelal Vino. Nah, bagaimana cara menghindari plagiat bagi yang melakukan KIS, skripsi, PKM dan lain-lain? Dan apakah boleh melalui online bagi yang mau KKN ke salah satu sekolah sejatim? Nah. Oke, kalau di matematik masalah cek plagiasi mulai dari judul. Judul saja sudah dicek gitu ya. Karena diminta nanti judul ini ada kesamaan enggak dengan jurnal-jurnal itu. Jadi diminta ada 15 jurnal yang harus dimunculkan dengan tingkat kesamaannya. Kemudian mereka memposisikan kajiannya di bagian mana gitu.
Nah, selain jadi mau ke sidang itu rentetan untuk cek plagiasi tetap banyak gitu, dan itu selain ada yang bertugas untuk ngecek plagiasi, dosen pembimbingnya juga ngecek karena memang itu tanggung jawab dosen. Iya benar Pak. Yang kedua tadi apa? Nah, yang kedua tadi apakah boleh melalui online bagi yang mau KKN ke salah satu sekolah sejatim Pak yang tadi KKN? Oke, untuk sementara ini itu kan wilayahnya DP2M. Ada KKN tematik, ada KKN apa namanya bakti bangsa dan seterusnya itu. Jadi untuk sementara mungkin lebih baik minta informasi ke DP2M. Sambil menunggu KKN-nya ala matematik. Insya Allah saya akan bisa jelaskan walaupun secara konsep ya. Tapi untuk pandemi masih belum bisa dilakukan. Nah seperti itu ya Mas Alifa. Jadi yang KKN tadi mungkin kalau sekarang nih belum bisa dijalankan karena ada masa pandemi ini ya. Seperti itu. Nah terima kasih ya buat pertanyaannya. Mungkin langsung lanjut ke sangat antusias sekali nih teman-teman Pak. Banyak sekali. Novi siapa nih? Novia Rigita. Nah Pak, bagaimana jika pertengahan KIS ini yang kita mengikuti program KIS ini pengerjaannya stuck Pak, jadi masih nggak tahu mau mikirkan apa kelanjutannya gitu loh Pak, dan tidak bisa melanjutkan gitu. Oke, selain sudah diantisipasi ya di semester 3 tadi, pembimbing wajib di situ untuk ngontrol terus ya, karena di situ ada proses pembimbingan. Saya minta pada dosen-dosen di matematik itu jika ada mahasiswa yang kemudian menghilang gitu ya dari peredaran pembimbingan itu harus dihubungi. Kalau tidak ada, hubungi orang tuanya sehingga kita mempunyai data yang benar tentang yang bersangkutan. Nah, seperti tadi kalau itu terkendala oleh terbitnya yang lama gitu ya, maka dia harus dirubah bentuk tadi gitu ya, template yang dari jurnal itu dirubah ke template skripsi yang ada di matematik. Enggak ada bedanya. Sama. Mungkin yang misalnya yang awalnya fontnya cuma 11 menjadi 12 gitu ya. Apa namanya, spasinya 1 menjadi 1,5 gitu aja, enggak berat. Jadi jangan takutlah kalau saya bisa sarankan dan bisa memenuhi persyaratan di dalam program KIS, ambil KIS itu. Nah gitu ya Mbak Novi. Jadi Mbak Novi tidak perlu merasa kebingungan kalau misal ada kestakan, mau lanjut itu gimana sih, maksudnya lagi stuck di penulisan, teman-teman tidak usah khawatir karena di sini kita sudah diberikan pembimbing masing-masing yang memang nanti akan membackup teman-teman memperlancar jalannya KIS tadi itu. Nah selanjutnya mungkin ada Mbak Teknik Official. Dari Teknik Official mungkin. Nah syarat artikel yang dibuat program KIS apa ya Bapak gitu. Syarat artikel yang dibuat program KIS, syaratnya apa? Tadi kayaknya sudah diomongkan ya Pak ya. Jadi kalau syarat dari prodi seperti tadi dikatakan diminta untuk misalnya semester 3, kemudian kalau mau sidang harus ada LOE dan syarat-syarat yang lain, harus bayar jelas itu ya. Itu berurusan dengan universitas, yang pemenangan dari prodi itu yang seperti tadi. Nah tentu saja kan harus memenuhi. Kalau tidak terbit itu ada kalanya template-nya tidak memenuhi secara administrasi oleh yang jurnal itu tidak dipenuhi. Jadi kita yang ngambil program KIS ini selain memperhatikan persyaratan di matematik, itu juga harus memenuhi persyaratan atau yang di jurnalnya gitu. Kalau sudah lolos berarti sudah memenuhi persyaratan gitu. Nah kayak gitu Mas. Jadi kalau semisal kita udah memenuhi persyaratan, pasti tentunya sudah bisa sudah bisa langsung masuk di program KIS ini teman-teman. Nah, Mbak Riven, bagaimana bagi mahasiswa ketika KIS yang dilakukan tidak lulus? Maksudnya tidak lulus gimana ya? Oke, mungkin Bapak bisa jelaskan. Jadi dia bertanya bagaimana bagi mahasiswa ketika KIS jadi kalau dia ngikutin program KIS terus tidak lulus gimana Pak? Di awal program itu, program KIS ini siapa yang mengikuti program dipastikan nilainya A. Dipastikan nilainya. Mungkin sampai sekarang masih gitu.
sambil memperbaiki kualitas. Kemudian seperti tadi saya katakan, kualitas tetap nomor satu. KIS ini kalau mereka sudah dapat LOI mesti sudah berkualitas tulisannya. Iya, benar, Bapak. Ya. Makanya kan sudah melewati review dan seterusnya, dan itu harus diapresiasi. Dan makanya di pedoman itu tertulis pasti dapat A. Oh gitu Pak, ada. Ya, pasti dapat A. Pasti dapat A. Nah, proses di dalam sidang itu yang mempertahankan. Jadi apa mereka mengerjakan sendiri atau tidak itu bisa kelihatan di situ. Jadi tidak bisa hanya artikel saja gitu, tapi harus melalui sidang. Itu sudah SOP dari skripsi. Karena ini kan setara, maka menginduk pada skripsi itu. Nah begitu ya. Jadi Mbak Sapa, Mbak Riven tuh jangan khawatir karena tentunya Mbak Riven tuh tidak hanya sendiri dalam proses pengerjaan. Tentunya kualitas yang Mbak Riven buat di karya ilmiah yang Mbak Riven buat itu tentunya sangat berkualitas. Kan kita juga didukung atau di backup sama dosen-dosen pembimbing kita. Tentunya jangan khawatir untuk mendapatkan nilai yang Mbak Riven khawatirkan. Nah, seperti Pak Mahfud tadi mengatakan itu pasti mendapatkan nilai yang bagus atau nilai A itu tadi. Nah, begitu ya Mbak Riven. Terima kasih ya buat pertanyaannya. Mungkin satu lagi mungkin ya, atau berapa lagi? Mbak Titin dia, kan tadi Pak Mahfud sudah menjelaskan tentang KKN alamat. Jadi kalau terrealisasi KKN alamat itu apakah khusus mahasiswa matematika saja? Lalu apakah KKN gabungan dengan fakultas lain juga gitu Pak? Gitu. Oke, ini program yang masih direncanakan, masih mau dibincangkan. Kalau sudah selesai pandemi mungkin bisa. Ini milik matematik. Jadi untuk mahasiswa matematik, bukan yang lain. Karena saya katakan KKN ala matematik, dan sudah koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan yang semacam ini, dan pelaksanaannya di matematik. Masalah bayarnya, masalah kemudian pembekalannya, masalah macam-macam itu di luar matematik. Cuma yang pelaksanaannya itu dihandle oleh matematik, dan itu hanya di matematik. Mudah-mudahan bisa terrealisasi itu ya. Amin. Kayak begitu ya Mbak Titin. Berarti belum ada yang gabungan-gabunan tadi, belum. Jadi beda sama yang gabungan KKN itu, KKN yang sama-sama fakultas itu loh. Beda ya. Ini cuma khusus di program studi pendidikan matematika. Berarti Pak, kalau semisal sudah terrealisasi dan misal ada teman-teman yang mengikutin, apakah kita masih mengikutin yang program KKN yang dari kampus yang diwajibkan itu Pak? Dan itu dari beberapa persyaratan KKN itu nanti bisa diprogram oleh mahasiswa di semester 3 bisa. Semester 3 bisa Pak? Karena itu kan bisa 1 tahun ya, bisa 2 tahun KKN itu gitu ya. Yang penting kan syarat, misalnya tadi ya saya katakan pertemuan 30 kali, ya 30 kali tadi. Jadi jangan sampai KKN itu mengganggu, menghambat mereka untuk melakukan hal-hal yang lain yang lebih penting menurut saya. Kan tidak harus stay di situ. Yang penting menurut saya memberikan pemberdayaan pada masyarakat. Apa yang diinginkan oleh luaran ya, oleh KKN, kemudian oleh magang, oleh skripsi itu dipenuhi syarat-syaratnya. Dan itu bisa dikabulkan. Nah, ini valensi. Jadi ada lagi misalnya gini, dari mahasiswa matematik yang skripsinya ya bersesuaian dengan mata kuliah. Misal geometri, dan misalnya Mbak Mai mengambil pembelajaran geometri model kayak apa. Dan itu mendapat A, kebetulan mata kuliahnya dapat B, itu bisa dapat A. Gitu bisa Jadi, Pak ya? Kalaupun tidak lulus itu bisa dapat A, bersesuaian. Yang penting diprogram, jangan belum diprogram. Syaratnya harus diprogram. Jadi misalnya dapat C atau tidak lulus itu kalau skripsinya atau KIS-nya itu, program KIS-nya, artikelnya itu bersesuaian, itu bisa langsung ganti. Itu bisa mempercepat. Ya? Ini saya lupa tadi. Jadi bagi mahasiswa matematik yang yang punya nilai skripsi atau KIS-nya bagus, kemudian mata kuliah yang bersesuaian itu rendah, segera ke saya
mumpung saya jadi kaprodinya. Begitu teman-teman. Pak, KIS ini sangat luar biasa ya Pak, paling banyak teman-teman yang tertarik. Nah Pak, saya juga tertarik nih buat bertanya sedikit. Kan kalau skripsi itu kan kita memprogramnya pada semester 6 atau 7 ya Pak, masuk semester 7. Nah apakah kalau KIS ini juga kita ngambil ada di pengambilan pas kita KRS-an itu Pak? Oke, kok tanya tadi kaskis aja ya? Iya, KIS terus nih, karena sangat luar biasa ya teman-teman KIS ini. Jadi seperti tadi di kurikulum memang skripsi tetap di semester 7 ya, semester 6 sekarang. Kalau sekarang semester 6, semester 6 ya, karena ada mata kuliah yang mendukung dia. Jadi ada proposal penelitian, ada seminar matematik, kemudian ada skripsi. Jadi yang program skripsi ini sudah dimulai di semester 6. 6 itu ada proposal, mata kuliah proposal. Jadi proposal sekarang itu tidak lagi bimbingan individual, tapi klasikal. Dan itu diharapkan punya luaran proposal yang sudah diseminarkan. Kemudian nanti proposal itu dibawa ke seminar matematik. Pengajarnya adalah pembimbingnya. Pembimbingnya, pengajarnya ada pembimbing. Sampai ketika dia mengklik skripsi, nilai sudah ada. Karena luaran dari seminar matematik itu adalah sidang gitu. Jadi sidang yang dia ketika klik skripsi, nilai sudah ada. Tinggal dia istilah nabung lah di matematik itu banyak nabung. Dan ini menurut saya harus diambil gitu. Jangan takut gitu ya. Jangan takut teman-teman untuk mengambil program ini. Gitu ya. Jangan takut kalau kayak nanti menghambat kayak atau tambah gimana. Kalau mau takut saya udah takut duluan dulu. Sekarang enggak gitu. Pak, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Kayaknya dari alumni di pendidikan matematika juga Pak. Jadi Mbak Hilya Bunda. Nah, kan tadi ngomongin tentang ada yang kandidat Prof guru besar ya Pak ya, 2 orang tadi. Nah, apakah ini termasuk Bapak juga? Begitu Pak pertanyaannya. Saya jadi malu. Jadi malu. Kalau kandidat ya kandidat semua, gitu calon semua. Gitu. Termasuk jadi, saya juga calon insya Allah. Nantilah ada kejutan lah, saya senang memberikan kejutan. Jadi kalau diberitahu sekarang nanti nggak terkejut. Bukan surprise lagi, gitu teman-teman ya. Jadi kepo-keponya nanti ditahan, nanti ada waktunya teman-teman tahu siapa sih sebenarnya 2 calon yang dibicarakan Bapak tadi. Begitu ya teman-teman. Nah, Pak, ini tadi ada banyak yang menyarankan buat nanti ada sesi lanjut yang memang khusus membincangkan tentang KIS Pak. Jadi teman-teman di sana tuh sangat antusias mendengarkan program-program KIS ini. Jadi kayaknya banyak yang tertarik Pak ya. Nah jadi bisa langsung kayak kita siaran langsung di IG Instagramnya Mat UMM itu Pak. Boleh. Jadi nanti khusus emang membicarakan tentang KIS. Kalau teman-teman berminat, mungkin langsung bisa bertanya di situ. Malah program KIS itu sekarang kan sudah ada semacam pelatihan ya. Ada pelatihannya juga Pak. Yang diadakan oleh HMJ. Jadi HMJ juga menyambut baik itu. Kemudian dosen-dosen kami yang turun untuk menjelaskan apa itu KIS, kemudian bagaimana sih menulis artikel yang bagus, yang cepat diterima di jurnal itu. Nah, mudah-mudahan ini juga berdampak bagus ya terhadap mereka yang bertanya gitu, sama mahasiswa kami gitu. Makanya masuklah matematik ke Bang, biar ketemu dengan wajah-wajah yang benar teman-teman. Teman-teman selalu ingat kalau cantik. Di program studi pendidikan matematika itu pasti keluar terkenal seperti saya. Saya itu juga sebenarnya terkenal teman-teman. Terkenal sedikit-sedikit lah, yang penting terkenal. Dan tentunya kualitas dari dosen-dosennya juga sangat luar biasa ya teman-teman, karena dibuktikan dengan tadi yang di FKIP itu yang memang sudah guru besar atau sudah prof itu ada 2 orang itu semua. Juga dari matematik teman-teman, seperti itu. Nah mungkin tadi sarannya teman-teman kalau misal kita mau adakan live lagi tentang tentang KIS ini,
nanti insya Allah akan terrealisasi. Ya, begitu teman-teman. Nah Pak, mungkin saya mau cerita sedikit Pak tentang pengalaman saya pribadi. Oke, silakan. Jadi Pak, ini sebenarnya tuh kan di matematika itu pendidikan matematika ya khususnya Pak. Apalagi sekarang di era milenial ini, saya sebagai calon guru pendidik tentunya kita pasti mendapatkan siswa yang berbeda-beda Pak. Nah bagaimana karakter yang berbeda-beda tentunya. Nah di UMM ini kan khususnya program studi pendidikan matematika, kita tidak hanya diajarkan bagaimana cara mendidik matematika, menjadi pendidik matematika maupun pendidik yang baik dan benar selayaknya profesional, tapi kita juga diajarkan ilmu-ilmu yang saya kemarin dapat yang ilmu komputasi itu Pak. Nah jadi gitu teman-teman, jadi saya tidak hanya didapatkan matematika, pendidikannya bagaimana, tapi saya juga mendapatkan ilmu komputasi tadi. Jadi itu sangat membantu teman-teman nanti yang semisal kayak mau membuat media-media pembelajaran, kan kita emang fokusnya jadi pendidik ya Pak. Jadi kita bagaimana caranya kita memberikan pembelajaran itu menarik seperti itu Pak. Nah sesuai dengan karakter masing-masing siswanya seperti itu. Sekarang memang tidak bisa kita lepas dari teknologi. Teknologi benar. Kalau kita mau lepas itu ya matilah kita. Dan matematik tahu betul itu. Makanya kan kemudian ada mata kuliah tersendiri yang khusus matematik. Benar. Komputasi itu sebenarnya teknologi sudah masuk ke semua mata kuliah ya. Tapi memang ada yang spesifik. Ada sekitar 10% itu tentang ini. Dan ada kewirausahaan juga. Jadi saya masih yakin ya kalau kita masih berinovasi kita akan menjadi lebih baik gitu ya, karena hari ini harus lebih baik dari kemarin dan besok harus hari ini, dan itu menjadi mutu kita. Makanya kan kurikulum itu juga tidak mati, jadi dia terus berkembang dan mengikuti tidak hanya merespon yang terjadi tapi merespon yang akan terjadi. Nah, kurikulum matematik itu merespon yang akan terjadi. Bukan merespon yang sudah terjadi. Kalau merespon yang terjadi itu nanti jelas akan ketinggalan terus. Dan kami tidak mau menjadi ketinggalan dalam hal apapun. Itu mungkin sudah rasakan ya. Kan nyampe di sini juga mungkin karena komunikasi yang dibangun dengan kami gitu. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi dari tadi kita sudah membicarakan program-program. Jadi pendidikan yang humanis itu kan kayak mahasiswa kita sebagai orang dan teman kita sebagai pendidik juga akan mendapatkan karakteristik yang berbeda-beda. Jadi di pendidikan matematika ini dengan adanya program-program mendukung teman-teman yang berbeda-beda tadi. Jadi saran saya ketika teman-teman mau mencoba masuk ke jurusan, jadi teman-teman harus milah-milih dulu, jadi harus dipikirkan tentunya bagaimana di jurusan itu ada apa saja sih, maksudnya kualitas-kualitas apa saja yang diunggulkan di program studi pendidikan matematika itu, kayak gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman berminat lebih lanjut mengenal lebih dalam bagaimana matematika, program-program apa saja yang diunggulkan atau kegiatan-kegiatannya, teman-teman bisa mengakses di websitenya matematika. Jadi ada mat.umm.ac.id, MATH ya, math.umm.ac.id, atau teman-teman bisa lihat juga di akun Instagramnya matematika, ada mat_umm seperti itu. Kalau semisal teman-teman mau melihat live kita lagi tadi siaran ulangnya, teman-teman bisa lihat langsung di IG-nya mat_umm, jadi mat_umm seperti itu teman-teman. Mungkin diskusi pada siang hari ini cukup sampai di sini Pak ya. Ya. Terima kasih banyak. Saya juga terima kasih kiranya saya dan Pak Mahfud ada menyampaikan kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman yang sudah mengikuti siaran langsung ini, mohon dimaafkan. Seperti itu teman-teman. Oke, saya mungkin Pak ada saran sedikit atau tambahan? Ya, saran saya masuklah ke matematik. Oke, saya juga mempunyai saran masuk di matematika ya teman-teman. Jangan lupa anak, cucu, semua teman-teman gabung kami semua tunggu ya, lah, kami tunggu. Jangan lupa dosennya juga cantik-cantik dan ganteng-ganteng guys. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman.